Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadih wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang seiman, yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunda ajal kita, menunda kematian kita, sehingga hari ini kita bisa memasuki bulan Ramadan yang mulia dengan bahagia, dengan kesehatan, dan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Oleh karena itu, peluang ini hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beramal solih di bulan yang mulia ini. Karena Allah menjanjikan dengan amalan yang soleh tersebut kita akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang pentingnya niat yang lurus dalam mencapai suatu pahala yang besar. Sering kita melihat atau mendengar ada seseorang mengatakan, mari kita melakukan sholat duha untuk supaya rezeki kita lancar. Ada seorang pemuda yang getol sekali melakukan sholat tahajud qiyamul lail dengan sungguh-sungguh dengan tujuan supaya lulus dalam ujian. Namun ada juga orang yang bersedekah, yaitu dengan niatan supaya mendapatkan cashback, yaitu balasan langsung dari Allah, sehingga dengan sedekah tersebut hartanya akan bertumpuk-tumpuk menjadi banyak. Ini fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita. Hal itu sebetulnya adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada diri kita semua. Namun ketika kita ingin mendapatkan balasan yang besar di akhirat, maka harus kita jauhkan niat-niatan semacam itu dalam beramal soleh. Karena suatu amalan akhirat jika ditujukan untuk dunia, kita cuma hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, ketika kita sholat tahajud, ketika kita bersedekah, ketika kita sholat duha, maka hendaklah kita luruskan niat kita hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal dengan amal baik kita. Allah SWT berfirman dalam surat ini banyak para ulama menangis. Seorang tabi'in ketika ditanya surat apa yang paling banyak membuat para ulama itu menangis, maka dijawab adalah surat Hud. Ayat keberapa? Ayat ke-15 dan ke-16. Bagaimana artinya atau bunyinya? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami balas dengan sempurna pekerjaan tersebut di dunia, dan mereka di dunia tidak sedikit pun akan dirugikan atau dikurangi dari amalan tersebut.
Ini adalah janji Allah SWT. Oleh karena itu ketika ada orang yang niatnya hanya untuk dunia dalam beramal, oleh Allah akan dibalas. Umpamanya kita hanya minta, ya Allah, berilah saya kekayaan di dunia ini dengan besar sekali, maka Allah diberikan kekayaan. Tapi mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana ayat selanjutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan di dalamnya. Wa batila ma kanu ya'malun, dan hancurlah apa-apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Ini adalah suatu kerugian yang besar bagi kita seorang beriman, sudah capek-capek beramal, beribadah terutama dalam bulan Ramadan. Banyak amalan yang bisa kita lakukan, namun kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menangis. Beliau menangis karena oleh Allah itu diberi kekayaan yang sangat besar. Bahkan sampai-sampai kekayaannya itu kalau dihitung dengan uang sekarang itu mencapai triliunan. Luar biasa. Ini adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau menangis. Kenapa menangis? Karena beliau menduga seakan-akan yaitu kenikmatan yang di akhirat itu disegerakan di dunia ini. Dan dia khawatir kalau nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana besarnya sedekah Abdurrahman bin Auf ketika dalam yaitu jihad fisabilillah, ketika dalam membela Islam. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka Abdurrahman bin Auf khawatir kalau nanti di akhirat dia tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin, ma'asyiral muslimin rahimanallah, hendaklah kita ingat, kita luruskan dalam bulan Ramadan ini niatan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung niatnya. Dan sesungguhnya suatu pekerjaan itu tergantung dengan apa yang kita kerjakan. Jadi dengan apa yang kita niatkan. Oleh karena itu ketika kita berniat kita luruskan. Ketika kita puasa jangan kita berniat untuk diet. Kadang ada orang berpuasa itu tujuannya untuk diet, mengkuruskan badannya. Ketika kita sholat taraweh, jangan kita cuma ikut-ikutan. Apalagi ketika kita sedekah, biar dikatakan seorang dermawan dan sebagainya, maka kita akan rugi. Kita hanya cuma mendapatkan pujian dari manusia. Sehingga seorang yang betul-betul memperhatikan niatnya, dia akan hati-hati dalam beramal. Jangan sampai hanya dengan pujian kita sudah senang. Jangan sampai hanya dengan sanjungan kita sudah senang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bulan puasa yang mulia ini, mari kita sama-sama meluruskan niat kita. Kita jaga niat kita supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, kita sama-sama memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik dan hidayahnya kepada hati kita, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan soleh dalam bulan Ramadan ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.